Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara al-haqqa fi lisani ahibbaihi wa ja'ala quluba asfiyaihi muqirratan wa musallimatan bihadzal haqq. Wassalatullahi wassalamu ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wal mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna bil ilmin nafi', akrimna ya rabbana bil ilmin nafi', akrimna bil ilmin nafi'. Allahumma ya rabbana jannibna jannib baina wa baina ma'siyatika kama jannabta baina al-masyriqi wal maghrib. Inna ya rabbana ala ta'atik, inna ala ta'atik, inna ala ta'atik. Amma ba'du. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, baik yang di wilayah Cirebon atau wilayah Blitar, Lumajang, Gresik, dan yang lainnya, Bogor, Jakarta dan sekitarnya, atau yang di luar Jawa yang mengikuti acara ini. Semoga kebersamaan Anda ini adalah tanda kebersamaan Anda kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah karena kita ini dihadapkan kepada dua acara besar yang banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini, khususnya yaitu di bulan ini, di bulan Desember ini. Ini kalau ikut bulan Masehi, yakni kalau kita sebut bulan Muharram tidak ada sangkut pautnya dengan yang akan kita bicarakan. Muharram adalah bulan Islam khusus, tidak ada tahun Natal, tidak ada di Muharram. Kelahiran Yesus tidak juga dibahas di bulan Muharram. Maka kita bahas ini di bulan Desember ini. Padahal sebetulnya sudah kami ukuhkan mulai kemarin bahwasanya tidak pantas kita itu lebih tahu bulan-bulan Masehi, tapi sementara kita tidak tahu bulan-bulan Islam. Tapi karena kebetulan acara yang akan kita bahas ini muncul atau adanya di bulan Desember, maka kita sebut Desember. Ada dua acara besar di bulan Desember, kemudian Januari, setelah itu Februari juga ada. Jadi banyak rentetan acara-acara besar atau hari-hari besar mereka, hari raya yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam, yang lebih marak di kaum muslimin daripada di kalangan mereka sendiri. Ini adalah musibah besar bagi kita. Kalau musibah kita di dunia sederhana, tapi musibah kita adalah urusan keimanan. Kalau ada orang bangkrut, paceklik, itu sederhana karena urusan dunia. Tapi kalau bangkrutnya iman, ini adalah musibah besar. Jadi kalau negara itu gembar-gembar untuk menolong kemiskinan, ketahuilah kemiskinan akidah ini lebih dipentingkan, semestinya harus untuk diperhatikan. Nah, kita harus tahu lebih dahulu tentang apa sih yang terjadi di perayaan Natalan atau tahun baru Masehi ini, kemudian nanti setelah itu Valentine Day dan seterusnya. Ini harus kita tahu, sebab al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus punya gambarannya terlebih dahulu tentang sesuatu yang akan kita hukumi tersebut. Sudah disepakati oleh para ulama bahwa kita tidak diperkenankan untuk membesarkan syiarnya orang kafir. Dan membesarkan itu tanda ridho dengan syiar tersebut. Sementara sangat jelas bahwasanya ridho dengan kekafiran adalah bentuk kekafiran. Ridho dengan kemaksiatan adalah kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya kaum di luar Islam, Nasrani khususnya,
di saat mereka mengadakan acara-acara semacam itu, tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi atau Natalan, mereka melakukan acara-acara yang khusus yang ada sangkut pautnya dengan acara keagamaan untuk mereka. Nah, di sini hukum itu ada sangkut pautnya dengan itu semua. Kalau kita berbicara tentang hari tanggal 25 Desember, ya nggak ada masalahnya. 25 Desember adalah hari biasa. Tanggal 1 Januari juga hari biasa. Hari biasa. Kalau kita sebut sebagai tahun baru, itu kita anggap tahun baru. Akan tapi yang menjadi masalah adalah perayaan yang menjadi khas atau ciri khasnya kelompok agama tertentu tuh, inilah yang menjadi masalah untuk kita ikuti. Nabi Muhammad sudah menyebutkan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita menyerupai sekelompok kaum, ya kita golongan dari mereka. Nah, acara yang pertama ini tanggal 25 Desember ini yang akan datang ini masalah acara Natalan. Jadi Natalan itu apa sih? Intinya adalah mereka itu mengungkapkan kegembiraan akan lahirnya sang penyelamat menurut mereka. Sang penyelamat ini adalah menurut mereka adalah Yesus yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu semua adalah kita terima. Sayyidina Isa adalah nabi kita, nabi besar kita, nabi yang diutus oleh Allah, termasuk ulul azmi, 5 nabi besar Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi bahkan di dalam Al-Quran sendiri Sayyidina Musa mengucapkan salam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, mengucapkan salam atas kelahiran. Jadi kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam memang perlu diungkapkan kegembiraan. Sayyidina Isa alaihissalam kelahirannya adalah sesuatu yang luar biasa. Dan salam di sini bisa dimaknai doa, semoga diberi keselamatan. Dan ini bisa digunakan untuk siapapun. Selamat atas kelahiran seseorang ini tidak ada masalah. Karena itu adalah kegembiraan bagi orang tuanya. Biarpun sisi lain adalah jadi tiga masa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sayyidina Isa alaihissalam mengucapkan wassalamu alaiya, salam atasku yauma wulidtu, di saat aku dilahirkan. Amutu, aku mati nanti. Sayyidina Isa belum meninggal, setelah mati nanti. Wa yauma ub'atsu hayya, di saat dibangkitkan. Memang 3 waktu ini adalah waktu yang sangat penting, waktu yang sangat luar biasa, perubahan dari alam ke alam, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah nanti ke alam kebangkitan. Ini adalah saat-saat yang dahsyat. Jadi perlu untuk kita minta kepada Allah doa agar keselamatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wassalamu alayya yauma wulidtu. Bisa saja ini adalah ini untuk ucapan selamat bagi orang-orang mulia seperti beliau. Karena Sayyidina Isa alaihissalam adalah di saat dilahirkan adalah kegembiraan buat umat beliau. Kegembiraan untuk umat beliau. Dan kelak meninggalnya Sayyidina Isa alaihissalam adalah setelah dikukuhkan beliau adalah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Isa nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad dan mengikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Isa alaihissalam di saat para nabi pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Ternyata Sayyidina Isa alaihissalam dipanjangkan umurnya oleh Allah, diangkat oleh Allah, syubbihalahu. Jadi yang meninggal itu adalah bukan Sayyidina Isa. Sayyidina Isa diangkat dan setelah itu diturunkan nanti untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di saat digiring di padang mahsyar ternyata beliau juga bersama kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kemuliaan buat Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi kalau kita mengucapkan selamat atas kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, karena wajar, karena mengucapkan kelahirannya orang besar Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, akan tetapi permasalahannya, jika kita mengucapkan selamat atas kelahiran Isa ini kepada siapa? Kalau kepada Anda yang ahli Islam, ahli iman, yakin Anda tidak menganggap Isa adalah sebagai Tuhan. Maka kalau kami mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah karena beliau adalah seorang nabi. Tapi di saat Anda mengucapkan kepada seorang yang menganggap Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, itu artinya apa?
Artinya Anda mengukuhkan selamat atas kelahiran Yesus. Iya. Berarti kita ikut bergembira atas anggapan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ini permasalahan yang harus dibahas dan ini harus dijelaskan supaya kita tidak hanya ikut-ikutan di dalam menjalankan aktivitas kemasyarakatan dalam keseharian kita, di rumah kita, di kantor kita. Ini kita sering terjebak dengan hal-hal yang katanya toleransi, saling menjaga dan sebagainya, yang semuanya tanpa disadari merusak akidah dan iman kita. Nah, ini kemiskinan akhlak, kemiskinan akidah yang harus dibahas. Jadi bisa terpangkas keimanan kita. Dan bahkan ini ada kalau bisa derajat kafir loh ya mengucapkan selamat di sini. Ini sebelum kita berbicara tentang hukumnya, kita beri gambaran secara umum. Kemudian sisi lain, kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam itu di dalam kalau kita cek, kita lacak itu dalam sejarah dan juga di dalam sebagian kitab Injil itu sendiri bukan musim dingin yang seperti digambarkan dengan salju yang menurun dan sebagainya. Karena waktu itu ada kurma yang lagi berbuah. Bahkan para petani-petani lagi memanen saat itu. Nah, ini menunjukkan apa? Dan tidak ada kurma tumbuh di sana itu kecuali musim panas. Ini adalah sangat berbeda. Kemudian di kalangan Katolik ya, Katolik Barat dan Timur itu berbeda. Islam orang Kristen yang di Barat dan di Timur disebutkan bahwasanya mereka itu terbelah jadi dua tentang kelahiran Sayyidina Isa alaihissalam. Kalau menurut Yesus, ada sebagian mereka mengatakan 7 Januari. 7 Januari. Nah, sebagian mereka mengatakan 7 Januari, sebagian mereka mengatakan 25 Desember. Jadi ada yang mengatakan 7 Januari dan 25 Desember. Ini adalah perbedaan di kalangan mereka sendiri. Jadi itu memang bukan kesepakatan antara kelahiran Nabi Isa di tanggal 25. Akan apapun bentuknya, Sayyidina Isa adalah lahir, dan ini adalah suatu yang harus dikukuhkan dan dijelaskan bahwasanya Sayyidina Isa adalah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sangat mulia. Dan berarti Sayyidina Isa itu karena dilahirkan, beliau adalah seorang manusia yang sangat dimuliakan, lahir dari rahim yang sangat mulia. Dan ketahuilah kalau kita melacak di Injil sinoptis atau Injil 4 Yohanes, Matius, Markus dan lainnya, Lukas, Yohanes, Injil 4 itu, Injil yang 4 itu, Injil sinoptis itu, ketahuilah bahwasanya kalau kita lacak ternyata apa yang ada di dalam Al-Qur'an, keadaan Nabi Isa alaihissalam dan Sayyidah Maryam lebih mulia, jauh lebih mulia dari ada yang mereka. Karena Sayyidah Maryam yang ada di dalam Islam itu tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Sementara di dalam Injil itu disebutkan mereka telah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Yang ini ada Yusuf, ada ini, ada macam-macam. Ini adalah tentang Sayyidina Isa alaihissalam itu bagaimana waktu dilahirkan dengan mukjizat yang luar biasa, Masya Allah. Jadi lebih mulia yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Isa adalah menjadi Nabi yang luar biasa dengan mukjizat yang luar biasa. Dan beliau adalah bukan Tuhan dan tidak akan menjadi Tuhan selamanya, akan tapi selamanya dia akan tetap menjadi Nabi yang sangat mulia, dan kemuliaannya akan semakin tambah dan semakin tambah hingga nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ini kalau seperti itu. Kemudian masalah-masalah yang lain tentunya ini kita tidak akan memasuki tentang urusan perbedaan antara kita dengan Nasrani, karena memang dari awal sudah berbeda. Hanya permasalahan kita memang ada satu kesepakatan bahwasanya Islam sendiri menghargai orang di luar Islam. Ini yang harus diketahui. Jadi kalau masalah urusan keyakinan ini jangan dicampur aduk dong. Kalau ada orang mengatakan masalah toleransi, itu kalimat yang tidak layak dipakai untuk Islam. Toleransi adalah tidak pantas digunakan untuk Islam. Barangkali kaum muslimin dimanapun harus mencermati kalimat toleransi. Di dalam Islam tidak ada istilah toleransi, ya. Toleransi beragama ini nggak ada di dalam Islam, bertoleransi dalam agama. Akan tapi yang diwajibkan, yang ada di dalam Islam adalah kita itu kewajiban untuk bertetangga yang baik. Kalau kita punya tetangga Nasrani, seorang Kristen, kita wajib menghargai dia. Jangan sampai seenaknya sendiri menyuarakan suara yang mereka bikin pusing. Ataupun kalau mereka lapar pun kita wajib beri makan. Mereka sakit kita kunjungi dan kita hantarkan ke rumah sakit. Biarpun berbeda agama, itu diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan toleransi tapi kewajiban. Sebab toleransi itu kan begini, sebenarnya dia tidak punya hak apa-apa. Hanya karena kebaikanku sajalah akhirnya aku beri, kan begitu. Tadinya dia nggak punya hak hidup bersamaku. Ya karena satu hal boleh-boleh lah. Ini kan kurang ajar namanya. Islam tidak kenal toleransi. Kalau agama Kristen, agama Nasrani menganggap hubungan kita dengan toleransi, merendahkan kita dong. Artinya kamu ini orang Islam sebetulnya tidak boleh hidup dengan saya, ya karena satu hal jadi boleh. Sementara Islam tidak. Kami tidak mengatakan, hei orang Nasrani, sebetulnya kamu tidak punya hak untuk hidup bersama kami.
Ini kan kurang ajar namanya. Tapi enggak, engkau punya hak untuk hidup bersama kami. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk hidup baik bertetangga denganmu, wahai orang Nasrani. Engkau punya hak, dan kalau punya hak berarti aku punya kewajiban untuk aku penuhi akan hak-hakmu. Sehingga kalau kamu sakit, aku obati. Ini adalah kewajiban, bukan toleransi. Juga toleransi beragama, toleransi beragama. Faham atau tidak makna ini? Kita tuh jangan menjadi burung beo yang suka niru saja tapi tidak tahu mafhum dan maknanya. Ini nggak ada toleransi di dalam Islam. Nah, setelah ini kewajiban, maka setelah ada kewajiban ada sesuatu yang haram. Karena ini wajib, aku wajib. Jika dia sakit, wajib kita kunjungi. Dia sakit, wajib kita kasih obat. Seorang Nasrani yang sakit, wahai orang Nasrani yang mendengar suara ini, dengar kalimat ini. Ini kebenaran yang ada di dalam Islam. Kalau Anda bertetangga, bahkan kalau Anda masuk pesantren, Anda lapar, saya kasih makan. Tidak diperkenankan, kamu orang Nasrani tidak boleh masuk pondokku. Nggak ada itu. Anda masuk dengan cara hormat, kami harus lebih menghargai Anda. Sembelihkan ayam, kalau perlu kambing disembelihkan. Ini adalah yang ada di dalam Islam. Yang ini harus kita pahami. Jadi ada kewajiban. Baik, kita punya kewajiban kepada orang di luar Islam, ya, dalam bertetangga, hidup bersama. Dalam kebersamaan Islam sangat indah. Nah, kemudian karena ada kewajiban, sisi lain tentu ada sesuatu yang kita tidak boleh. Lah ini kalimat yang tidak boleh ini harus dijelaskan. Selagi tidak boleh, ya jangan dong. Kami tidak boleh melakukan ini. Kami tidak boleh, misalnya, wahai orang Nasrani, kamu punya anak laki-laki, dan anak laki-lakimu butuh istri, dan aku punya anak perempuan butuh istri, butuh suami. Bukan berarti anakku harus menikah dengan anakmu dong. Karena di sini adalah dilarang. Kalimat tidak ada kewajiban saya menikahkan putri saya dengan anak Anda. Ini masalah lain. Ini bukan kewajiban saya untuk memperkenankan putri saya menikah dengan putra Anda, wahai orang Nasrani. Ini ada aturan, agama melarang, tidak sah. Berarti kalau dilarang sudah selesai, dan Anda harus paham dong. Baik, anggap saja ini masalah toleransi. Anda harus ngerti masalah seperti ini. Kalau anggap orang Nasrani barangkali pakai istilah toleransi, Anda harus tolerir dong. Di saat orang Islam mengatakan seorang wanita menikah dengan seorang Nasrani hukumnya haram dan tidak sah, lo jangan tersinggung dong. Karena apa? Ini adalah ada aturannya macam-macam. Bahkan kalau Anda punya undang-undang yang sama pun kami tidak tersinggung. Misalnya ada undang-undang di dalam agama Kristen bahwasanya wanita kami tidak boleh menikah dengan orang Islam. Oh ya bagus. Anda punya prinsip dong. Sebab kebahagiaan perlu dicari, keserasian, kesamaan. Ini kan perlu dicari. Jangan sampai menikah dengan beda agama, yang satu ke masjid atau ke gereja, kan tidak ketemu. Jadi orang Kristen pun sebetulnya kalau akal sehatnya jalan, dia tidak akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang Muslim, dan tidak akan menikahkan putranya yang Nasrani itu dengan seorang wanita yang Muslimah. Karena tidak akan ketemu di sini. Yang satu tahajudan, yang satu nyebut Tuhan Allah ya Tuhan. Ini kan aneh, tidak ketemu. Nah, ini karena tidak direnungi, kadang-kadang ini yang muncul emosi. Oh, tidak toleransi. Islam ekstrim. Islam tidak boleh begini. Oh, enggak, agama Islam, agama Nasrani pun ada larangan-larangan. Ini mukhatimah sebetulnya, belum kita nyampe kepada urusan Natal. Ya, ini yang harus kita fahami, bahwa ada kewajiban yang harus diberikan oleh seorang Muslim terhadap orang Nasrani yang hidup bersamanya. Sehingga dalam tolong menolong tidak perlu. Kalau ada orang tabrakan di pinggir jalan, seorang ustadz atau seorang kiai tidaklah bertanya apa agamamu. Nggak ada itu. Tolong selesai, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah Islam mengatakan kamu kalau menolong tanya dulu agamamu apa. Nggak ada. Rumah sakit Islam sekalipun harus welcome dengan orang Nasrani yang datang ke rumah sakit tersebut. Ini yang ada di dalam Islam, karena itu kewajiban. Tolong difahami makna ini. Tapi nanti ada sesuatu yang haram, yang tidak boleh. Harus haram, tidak boleh, tidak boleh. Dan keharaman yang ada di agama Nasrani pun kami tidak boleh ikut-ikut dong. Kalau agama Nasrani mengatakan haram kami melakukan begini, haram, ya ini urusan dia punya agama. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita, tidak menyakiti kita. Kalau misalnya ada komando, tetanggamu tolong dipukulin, nah ini baru kita bergerak. Sementara dalam Islam tidak ada menyuruh kau pukulin tetanggamu. Nah, sekarang permasalahannya bukan masalah kita melakukan kezaliman atau menyakiti orang, tetapi masalah mengucapkan selamat. Nah ini, mengucapkan selamat, ikut-ikutan dalam acara mereka. Ini yang harus kita pahamkan dan kita jelaskan kepada umat. Seorang tetangga kita yang Nasrani mengadakan acara Natalan besar-besaran. Kemudian Anda kiri kanan rumah, karena Anda bertempat tinggal di kiri kanan rumahnya orang Nasrani tersebut. Dan di saat Anda diundang, apa yang harus Anda lakukan? Datang atau tidak datang? Kalau cara memandangnya sepihak, tentu Anda akan dipandang biji. Kalau Anda mengatakan, aku tidak datang. Begitu mudahnya orang di luar Islam mengatakan, ekstrim kamu ini. Nggak ngerti makna toleransi. Nggak ngerti makna kebersamaan. Masa saya punya kegembiraan hari Natal, kamu tidak mau datang?
Baik. Kalau cara membacanya semacam ini memang pincang. Akan tetapi kalau kita berbicara dengan cara adil, wahai orang Kristen, kamu tahu tidak bahwasanya kami juga punya banyak hari raya. Seperti halnya engkau punya banyak hari raya, kami juga ada hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan kalau Anda menyebut tentang kelahiran kelahiran Yesus menurut Anda, kami juga punya Nabi Muhammad yang terlahirkan. Kami pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun bergembira di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Coba lihat, pernahkah ada fatwa dari kaum muslimin yang mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya harus dibunuh? Tidak. Orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat hari raya adalah ekstrim. Ada atau tidak? Orang Kristen yang tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad adalah perlu ditendang. Nggak ada itu semuanya. Bahkan kalau ada fatwa dari orang Kristen yang mengatakan bahwa haram bagi kami kaum Kristiani untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Kalau ada fatwa dari orang Nasrani semacam itu, loh, kita hargai dong, ini masalah urusan agama bagi mereka. Nah, umat Islam nyantai dalam hal ini. Sehingga tidak pernah kami ini sibuk apakah tetangga kami yang Nasrani itu di hari raya kemarin datang ke rumah, saya tidak pernah ngurusin yang demikian ini. Bahkan benar, kami punya teman orang-orang yang beda dengan kami. Ada, kita pernah punya dialog dengan orang yang berbeda agama, obrolan-obrolan semacam itu ada. Dan mereka tidak mengucapkan hari raya, bahkan undang Maulid Nabi juga tidak datang ke pondok. Kami tidak pernah memikirkan yang demikian. Memang Islam seperti itu. Islam itu menghargai bahasanya itu adalah hak privasi. Ini hak yang sangat pribadi, urusan agama, urusan keyakinan. Jadi jangan dicampur adukkan dong. Nah, kalau sudah paham yang demikian ini, kenapa di saat ada orang Kristen mengadakan acara Natalan, kemudian ada fatwa ulama yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram? Loh, kok heboh? Ini ulama ekstrim, ulama keras, ulama kaku. Oh bukan, ini sama dengan kasusnya kami tidak menuntut orang Nasrani untuk mengucapkan selamat hari raya dan selamat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kalau sudah kita memandangnya dengan cara seimbang begini, insya Allah kelembutan hati akan muncul. Sebab munculnya fatwa bahwasanya Natalan itu adalah haram, itu adalah muncul reaksi dari kaum muslimin. Ustadz-ustadz aneh, ustadz-ustadz picisan, ustadz-ustadz sakit, ustadz-ustadz yang harus diobati. Ajib. Bagaimana kita harus mengatakan selamat atas kelahiran Yesus yang Tuhan itu, yang dianggap Tuhan? Ini aneh. Bahkan kalau kita timbang, kalau kita berbicara, coba kita renungi, sakitnya ini sakit parah. Sakitnya sakit parah. Coba, ada sebuah pesta kegembiraan di rumah tetangga Anda. Pesta kegembiraan itu apa? Anda punya orang tua, punya masalah dengan tetangga Anda yang tidak, nama Islam, agamanya Islam juga. Anda punya orang tua, punya masalah dengan tetangga Anda yang sama-sama Islam. Akhirnya karena bermasalah memanjang, akhirnya orang tua Anda meninggal. Setelah itu dia mengucapkan kegembiraan. Sudah meninggal musuhku, orang ajar dengan sudah meninggalnya. Setiap tahun diadakan perayaan, ya kan? Nah, akhirnya apa? Suatu ketika dia mengundang Anda. Saudaraku, silahkan hadir kepada kami adakan perayaan. Acara apa? Acara kegembiraan kami karena musuh kami sudah meninggal tahun yang lalu. Dan musuh kami itu siapa? Bapak Anda. Kira-kira Anda mau datang atau tidak? Jujur? Hah? Tidak akan datang. Ini acara kegembiraan ngerendahkan siapa? Orang tuanya. Orang tua, bukan agama. Agamanya sama ini. Orang tuanya. Jadi karena orang tua Anda direndahkan, maka Anda datang atau tidak? Tidak. Apakah Anda mengucapkan selamat atas kegembiraan Anda, bersyukur atas kematian bapakku gitu? Kira-kira sakit atau tidak kalau orang begitu? Sakitnya parah. Nah, kalau ada seorang Nasrani mengadakan acara Natalan mengukuhkan bahasanya Tuhan Yesus, ini artinya merendahkan siapa? Allah. Lah Anda punya Tuhan Allah direndahkan, Anda akan mengucapkan selamat wahai orang Nasrani atas penghinaanmu terhadap Tuhanku. Ayo, sakit atau tidak? Sakit. Ini tolong direnungi ini. Jangan asal ikut-ikutan wahai Ustadz bicisan, Ustadz ngantuk. Ini bersama kali kami tegas benar karena mereka itu ngomong kritik ini ekstrim. Buya Yahya di Cirebon, Natalan haram. Ini apa? Ini fatwa apa? Coba direnungkan. Terjemahannya apa? Selamat Natal. Maknanya apa? Selamat atas kelahiran Yesus.
Yesus apa? Tuhan menurut mereka. Iya. Jadi selamat atas kegembiraanmu merayakan atas Kelahiran Yesus. yang Tuhan. Berarti kita merendahkan siapa? Merendahkan Allah. Ya kayak tadi, selamat atas kegembiraanmu, bersyukur atas kematian bapakku. Kan kurang ajar. Kayak tadi, Jo. Jadi kalau kita perlu merenung dalam hal ini. Sebetulnya hukum merayakan Natalan sudah jelas. Hanya permasalahannya kita pengen jelentrehkan agar orang bisa nerima. Bahkan pernah kami ngomong dengan seorang Nasrani. Kita pernah obrolan dalam bicara dialog sering itu obrolan seperti itu. Pernah suatu ketika kami guyonan. Karena yang akan dibahas masalah ini memang waktu itu. Ini terjadi 4 tahun yang lalu. Kami hanya bertanya sebelum kami berbicara tentang masalah Natal dan tahun baru, kami hanya bertanya. Insya Allah ini bulan waktu itu apa bulan bukan 4 tahun 3 tahun yang lalu ya. Kami mau belum lama. Kami ingin mengadakan acara besar di pondok. Kira-kira Anda bisa datang atau tidak? Dia adalah seorang Kristen. Baik dengan kami, SMS setiap saat. Acara apa, Bu ya? Acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami undang datang. Kalau perlu dijemput. Dia bingung jawabnya. Kira-kira bisa datang atau tidak? Sama keluarga saya undang. Dia diam. Saya bantu menjawab. Anda tidak usah datang, saya tidak marah. Setuju? Iya. Dia langsung anggap begitu. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Jadi saya harus menghargai Anda. Anda tidak bisa datang karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Cocok? Dia langsung mengatakan, iya Bu ya. Dan memang harus begitu, Anda punya keyakinan. Bahkan Anda tidak boleh datang kalau perlu. Anda fatwakan kepada umat Anda bahwasanya tidak boleh menghadiri perayaan Maulid Nabi karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai? Ya, Anda tidak usah datang karena ini berkenaan dengan Nabi saya dan Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau Anda datang, Anda khianat dengan agama Anda. Setuju enggak? Iya betul, kalau saya datang kan berarti saya kan ikut mengukuhkan Nabi Muhammad. Ya itu hanya ada pemahaman. Jadi itu berarti karena kalau mengukuhkan Nabi Muhammad berarti Anda khianat dengan agama Anda. Cocok? Cocok, setuju. Saya langsung pegang. Saya setuju. Itu Anda punya prinsip. Baik. Selesai. Jadi insya Allah Anda tidak usah datang dan kami tidak marah. Ini makna kebersamaan yang harus saya fahamkan kepada umat Islam. Bahasanya kalau tetangga saya yang Kristen tidak datang di hari raya, Maulid Nabi tidak datang, kami tidak boleh marah. Kenapa? Mereka tidak boleh meyakini ini semuanya. Karena ini keyakinan yang ada di dalam Islam. Selesai. Baik. Begitu sebaliknya, kami ngomong. Karena waktu itu adalah beriringan. Bulan Januari itu ada beriringan kalau tidak salah. Berarti Natalan seminggu depan ini saya tidak akan mengucapkan selamat Natal dan tidak akan datang acara Natalan kepada Anda. Gimana? Oh ya tidak apa-apa Bu ya, boleh. Bahkan saya katakan haram. Gimana? Ya nggak apa-apa karena Buya kan tidak percaya kalau Yesus Tuhan ya. Oh iya, berarti fatwanya dia yang saya pegangi bahwa mengatakan haram orang Kristen tidak marah. Yang marah ini Islam liberal, Islam ngaco, Islam bicisan ini. Orang Kristen sendiri tidak marah waktu kami katakan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Mereka mengatakan, ya tidak apa-apa Bu, karena Buya tidak percaya kan. Sudah, selesai. Baik, selesai. Ini karena permasalahan kadang kita tidak renung. Jadi dalam beragama tidak boleh ngikut-ngikut saja. Nah, ini ada. Jadi selesai. Mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram. Anda renungi tadi. Iya. Ini dari awal. Jadi kami cerita panjang lebar itu hanya ingin membawa orang agar sampai pada kesimpulan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram. Ikut-ikutan perayaan mereka adalah membesarkan syiar mereka juga haram. Dan kalau meyakini Yesus itu adalah Tuhan, murtad langsung, selesai. Nah, kemudian merayakan yang namanya tahun baru Masehi juga haram karena ini adalah syiarnya orang kafir dan ini tidak usah ragu lagi. Dan ini fatwa ulama-ulama sudah sangat jelas. Fatwa ulama sangat jelas kecuali ulama bicisan yang bingung tadi dan ada gitu saja nggak boleh, terus mau apa? Ini sudah sangat jelas lentreh tadi. Cuman kadang-kadang kalau tidak pakai renungan begini orang ya saja gini saja kok nggak boleh, gini saja kok nggak boleh, gini saja kan. Tapi dibuat perumpamaan orang akan paham. Jadi sudah pada kesimpulan bahwa kalau Anda mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Di toko Anda tidak usah Anda tulis. Di kantor-kantor Anda tidak usah Anda tulis selamat Natal. Karena apa? Kita pun tidak pernah menuntut orang Nasrani untuk menempelkan selamat Hari Raya Idul Fitri di kantor-kantor kita. Ini adalah, jadi mohon maaf. Kemudian satu hal lagi, kalau memang kita harus pakai istilah toleransi, sebenarnya kami kan tidak menginginkan kalimat itu kan tidak cocok buat Islam. Kalau kita harus pakai istilah toleransi, toleransi itu maknanya begini. Toleransi itu bukan menuntut orang agar ngikut saya.
Toleransi itu memahami jika orang tidak bisa ikut saya paham atau tidak. Itu loh toleransi. Toleransi itu begini, jika ada orang Nasrani tidak mau mengucapkan selamat hari raya, saya memahami dia. Itu toleransi. Bukan kamu harus ngikut saya, itu toleransimu. Gak bener ini. Jadi toleransi itu gimana, harus paham. Toleransi adalah jika engkau tidak bisa bersama kami, saya maafkan. Bukan ente harus bersama kami. Kalau toleransi maknanya ente harus bersama kami, kacau, nggak ketemu. Sehingga nanti harus besok orang Islam ke gereja, hari Ahad ke gereja, hari Jumat ke masjid, nggak ketemu. Karena apa? Toleransi disalah artikan. Toleransi maknanya kamu harus ikut aku. Bukan. Toleransi itu begini, jika kamu tidak sesuai dengan saya, di saat kamu tidak sama dengan saya, maka saya memaafkan Anda. Lah ini, di saat Anda tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, maka saya maafkan Anda karena Anda tidak meyakini ini hari raya. Di saat Anda tidak menghadiri acara Maulid Nabi kami pun memaafkan Anda. Ini adalah toleransi. Toleransi yang harus yang bisa kita yang harus dihadirkan. Nah, berbeda, jangan sampai termasuk begini. Kalau kami tidak mengucapkan selamat Natal, kami mengucapkan selamat Natal, itu, maka di saat kami tidak mengucapkan selamat Natal, Anda tidak boleh marah. Anda tidak bisa menuntut kami untuk mengucapkan selamat Natal, wahai orang Nasrani. Anda tidak boleh marah kepada kami di saat kami tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda marah, berarti Anda tidak ngerti toleransi. Berarti Anda menuntut kami bersama Anda. Jadi toleransi maknanya memahami di saat Anda tidak bisa bersama kami. Ini toleransi. Bukan toleransi dari Anda harus bersama kami. Tolong pahami. Toleransi maknanya adalah memahami. Kami harus memahami Anda. Bukan kami mewajibkan Anda bersama kami. Kami memahami Anda yang berbeda dengan kami. Kami memahami Anda yang tidak bisa bersama kami. Itu toleransi. Kalau Anda harus bersama kami, ente ekstrim. Anda ekstrim. Anda memaksa orang harus sama Anda. Gak bisa dong begitu. Misalnya Anda punya tetangga gak benar, ngomongnya kanan, enak-enak, Anda memaafkan. Itu Anda hati lembut. Bukan, kamu harus diam, mulutmu kurang ajar kamu. Lah ini Anda tidak mengerti mana toleransi. Jadi toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia bersama Anda. Toleransi adalah Anda tidak boleh menuntut dia untuk bersama Anda. Tapi toleransi itu adalah Anda memahami orang yang berbeda dengan Anda. Makanya orang Kristiani Anda harus paham. Di saat kami berbeda dengan Anda, urusan Natalan kami tidak mengucapkan selamat Natal, maka kami berbeda dengan Anda. Maka di saat seperti itu Anda jangan menuntut kami. Anda jangan menuntut kami untuk ini. Maka ini yang harus kita fahamkan. Kalau memang istilah toleransi harus dihadirkan. Selesai, mengucapkan selamat Natal adalah haram dan mutlak keharamannya, tidak ada perbedaan di sini. Ada kol. Ada kol batil dan kol hak. Yang satu perkataan yang salah dan yang batil. Itu batil dan yang benar. Jadi mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah haram, dan jika meyakini hukumnya adalah murtad. Jangan ragu wahai para asatid, wahai para ustadz ngomong yang demikian. Nggak perlu basa-basi. Tidak pernah orang Kristen kami ceritakan tadi adalah tokoh di Cirebon. Itu tidak marah dengan kami waktu kami mengatakan mengucapkan selamat Natal kepada Anda bagi kami haram. Tapi kalau Anda butuh duit, pinjam saya kasih nanti. Kan begitu. Jadi ini adalah masalah lain. Nah, ini baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Masalah ini sebenarnya sederhana, kesimpulannya adalah itu adalah haram, wallahu a'lam bishawab. Dan sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Kang Hanif ya. Mungkin kita bacakan saja langsung ya. Baik, ada di 046 belakangnya, yaitu ada Anna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, katanya Buya, trompet, kembang api dan semacamnya, katanya itu identik dengan Natal dan Tahun Baru. Namun jika kita pakai untuk acara-acara kesilaman, boleh tidak, katanya Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Kembang api dan trompet adalah buang-buang rezeki. Pertama itu menyerupai, dan itu memang ciri beribadahnya. Jadi trompet itu adalah ciri beribadahnya orang di luar Islam. Bahkan dulu ada di zaman jahiliyah itu
mereka itu kalau beribadah mengitari Ka'bah dengan bersiul ya. Ini adalah serupa dengan yang demikian itu. Jadi tidak boleh kita mengikuti itu, ciri khasnya orang-orang di luar Islam. Maka meniup trompet untuk acara kita pun tidak semestinya ya. Tidak diperkenankan yang demikian, maka hukumnya adalah haram. Nggak usah trompet-trompetan ya. Daripada beli trompet, mungkin beli nasi jamblang sajalah kalau orang di sini. Kalau nasi pecel di Blitar sana, ini nggak usah pakai trompet. Kembang api dan petasan-petasan itu juga mubadir, tidak diperlukan, dan mubadir itu adalah tidak diperkenankan, hukumnya haram. Banyak fakir miskin yang membutuhkan. Kita ingin mengadakan acara-acara, misalnya kalau kita merayakan tahun baru Hijriah misalnya, barangkali beliau ingin bertanya gimana kalau tahun baru Hijriah kita meramaikan dengan kembang api dan sebagainya. Kita bukan seperti itu caranya. Kita merayakan tahun baru Hijriah, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah dengan kemuliaan, dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, membaca sholawat yang banyak, berzikir yang banyak, membaca sejarah Nabi yang banyak, bukan meniup trompet atau kita menyalakan kembang api atau petasan. Ini bukan, itu bukan ibadah sama sekali. Syiar tidak di situ. Syiar itu dengan ibadah. Syiar itu dengan berkumpulnya orang dalam kebaikan. Jadi kita tidak perlu ikut-ikut cara mereka. Maka kalau Anda ingin merayakan acara yang ada di dalam Islam, tahun baru Hijriah atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri, maka ini adalah jangan menggunakan hal-hal yang demikian itu, karena mubadir adalah termasuk sesuatu yang haram. Akan tapi kita ingin mengadakan acara-acara itu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Tadi buat sahabat Ana ya, yang tadi sudah bertanya, semoga bisa terpuaskan ya dengan jawaban. Sangat jelas sekali ya jawabannya. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi ya, Kang Hanif ya, boleh dibacakan Kang Hanif? Ini ada yang bertanya dari sahabat-sahabat kita juga, pendengar radioku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya memanfaatkan momen Natal, contohnya adalah biasanya itu di swalayan-swalayan itu kadang memang di saat waktu-waktu hari-hari gede seperti itu, kadang barang-barang itu didiskon. Nah, di saat kita membeli barang-barang yang didiskon karena momen-momen tersebut, itu bagaimana? Dan juga yang kedua adalah sebagian dari mereka, dari pelayannya itu kadang ada sebagian dari mereka itu mau nggak mau memang saat itu harus memakai salah satu dari busana yang memang juga maknanya adalah menyiarkan dari perayaan tersebut. Ada yang pakai topi apa itu, kayak topi Santa gitu ya. Ada juga ada yang pakai kijang-kijangan, tanduknya kijangan itu. Nah, itu kadang mereka sebenarnya tidak mau, akan tapi ternyata memang prosedurnya seperti itu untuk di momen-momen tersebut. Lah itu bagaimana, Bu ya? Baik, kalau masalah bismillahirrahmanirrahim, kalau masalah diskon boleh diberikan oleh siapa saja. Bahkan kalau kita boleh menerima pemberian dari orang kafir sekalipun. Bahkan kalau ada orang merayakan hari Natal kemudian kok mengirim makanan ke tempat kita, itu boleh kita makan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kita, akan tapi mereka mengirim kepada kita makanan, kita boleh memakan asalkan itu makanan halal ya, misalnya nasi dan sebagainya atau kerupuk atau apa saja, itu boleh kalau urusan. Adapun diskon yang ada di toko, di supermarket ya ini kita boleh membelinya. Cuman yang dipermasalahkan, kalau Anda punya toko, kenapa ada diskon? Apakah dalam irama bergembira atas kelahiran Yesus yang Tuhan menurut orang Kristen? Kalau itu berarti Anda ikut mengucapkan selamat secara halus. Kalau Anda menjadikan toko Anda kurangi gara-gara Natal itu, maka Anda haram kalau Anda seorang Muslim. Tapi kalau Anda diskon begitu saja, memang untuk mengundang pembeli yang banyak, ya itu lain cerita, tidak ada masalah. Dan kita boleh-boleh. Intinya adalah jangan sampai disangkut pautkan hati Anda dengan kegembiraannya orang yang mengarayakan hari Natal, itu saja. Adapun kita menggunakan baju-baju khusus, ya sebenarnya hukumnya jelas, karena kita ikut membesarkan syiarnya orang luar Islam, maka hukumnya adalah haram. Kalau permasalahannya ini adalah tuntutan saya dikerja seperti itu, ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha luas dengan rezeki. Bumi Allah luas, orang bisa kaya dengan bermacam-macam model dan cara. Akan tapi permasalahannya kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah tidak ada pekerjaan lain kecuali itu, sehingga kita harus pakai baju-bajunya mereka, bajunya orang yang Natalan, maka Anda melakukan dosa dan hukumnya adalah haram. Tidak ada tawar hal-hal ini jelas kok. Nah, kemudian kalau permasalahannya kami ini sangat terpaksa dan sebagainya, terpaksa itu kalau memang Anda tidak melakukan, Anda akan dibunuh misalnya. Anda tidak makan ini. Jadi intinya itu adalah satu kesalahan. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan yang demikian,
hadirkan di hati Anda kebencian dengan apa yang Anda lakukan. Anda tidak suka, Anda tidak ridho, lalu minta kepada Allah, semoga Allah membebaskan Anda daripada pakai baju yang begitu-begitu, semoga Allah memindahkan Anda ke tempat yang mulia. Terus minta kepada Allah, insya Allah Allah pasti, bukan insya Allah ini, karena Allah sudah berjanji, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kami mengatakan ya insya Allah, tapi kalau janji Allah, waladina jahadu fina, yang berusaha mencari jalan kebenaranku, niscaya akan aku beri petunjuk. Ini firman Allah SWT. Pasti Allah akan berikan petunjuk kepada Anda kapanpun waktunya. Jadi Anda yang kerja di supermarket atau serba yang harus melakukan yang demikian, istighfar yang banyak di hari itu, dan bercita-citalah untuk bisa menghindar dari ini semua, maka Allah akan membantu Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, tadi jawabannya Kang Hanif ya. Semoga bisa buat sahabat yang tadi bertanya bisa puas ya dengan jawabannya dan sangat jelas sekali. Dan ada lagi pertanyaan dari sahabat kita yang lain, yaitu dari 914. Di sini tertulis Kang Wahyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Buya. Katanya mohon doa untuk Ayahanda Rusti bin Akbar yang baru meninggal 7 hari yang lalu. Katanya ingin bertanya, katanya jika kita berkumpul bersama teman-teman lama, katanya pada malam tahun baru, tapi tidak untuk merayakan tahun Masehi, katanya Buya, hanya berkumpul bersama teman, apakah kita termasuk merayakan tahun baru Masehi, Buya? Katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah mengampuni orang tua Anda, Bapak Rusti, dan diberi kasih sayang, dan semoga meninggalnya beliau menjadikan kebaikan buat anak cucunya dan keluarganya. Adapun yang Anda tanyakan, tidak ada masalah orang berkumpul, bahkan lebih bagus Anda membuat perkumpulan di hari itu agar mereka tidak ke alun-alun dan ke lapangan. Jadi memang saat ini mungkin para keluarga ini sudah menyiapkan agar anaknya tidak ikut-ikut ke alun-alun. Bagaimana? Beli ayam yang banyak. Nanti nak kita menyembelih ayam di malam tahun baru. Tapi jangan disebut malam tahunnya, bilang saja malam Sabtu besok nak. Kalau misalnya tahun barunya adalah malam Sabtu ya. Nak malam Sabtu nanti beli ayam nak. No. Jadi dia tidak ingat tanggal sudah. Atau sudah iya Pak, ini kok pas tahun baru. Lupakan tahun baru, ingat ayam. Itu kita beli ayam. Jadi bisa membuat acara untuk mengalihkan mereka agar tidak mereka merayakan, mengagungkan syiarnya orang di luar Islam. Maka itu boleh-boleh saja dan tidak ada masalah apa yang Anda lakukan, asalkan memang tidak tujuan untuk merayakan tahun baru Masehi. Allahu a'lam bishawab. Baik, buat sahabat tadi ya sudah jelas ya, insya Allah sekali. Asal dengan niatan kita untuk memerangi ya. Iya benar. Agar jangan sampai kita ikut keluar dan berkumpul bareng dengan mereka yang merayakan tahun baru ya, Kang Hanif ya. Baik, ada pertanyaan lagi, Kang Hanif? Ya, ini ada telepon. Oh, ada telepon masuk ya. Iya. Baik, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Hanif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Han. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya kan menjelaskan ini masalah keharaman dalam ikut merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Tingkatan keharamannya dengan orang yang makan barang yang benar-benar diharamkan itu lebih tinggi mana tingkatannya, Bu ya? Baik. Dengan makan barang haram ya? Iya, tingkatannya kalau ibarat orang sekolah kelas berapa gitu, ikut merayakan itu dengan makan barang yang benar-benar haram. Iya, baik. Yang kedua, ini Bu ya, kalau ada orang sholat berjamaah berdua, pada saat itu datang serombongan orang kira-kira 10 orang. Bagaimana posisinya ini? Posisi tadi kan 2 orang. Karena datang langsung sekali 10 orang, apakah jadi 10 nanti ada yang makmumnya sama itu imamnya mundur atau bagaimana? Terus gitu. Yang ketiga Bu ya, ya, silakan Bu. Halo. Iya, silakan. Silakan Pak. Halo. Oh, terputus kayaknya ya. Baik, terima kasih, sudah 2 pertanyaan Bu ya tadi yang sudah masuk Bu ya. Yang bertanya tentang yang pertama itu tentang merayakan itu tingkatannya seperti apa dibanding dengan makanan yang benar-benar diharamkan. Baik, keharaman dan dosa itu menjadi besar dan kecil itu ada sangkut pautnya dengan hatinya orang yang melakukannya.
Biarpun itu dosa kecil, kalau orang itu benar-benar merendahkan, meremehkan dosa jadi gede. Tapi biarpun itu dosa gede, tapi dia mempunyai penyesalan, ada air mata, ada penyesalan, jadi kecil itu dosa. Jadi yang menjadikan gede sebuah dosa dan pelanggaran itu di saat dia melanggar. Misalnya ada orang memecahkan kaca karena dia teledor, ya kan? Dia memang orangnya teledor, misalnya bawa kayu seenaknya sendiri, akhirnya nyinggung ke kaca, pecahkan, dosa dia, salah kan? Karena dia teledor. Tapi kalau ada orang dengan sengaja membawa palu, abah ini aku pecahin ya, cedar. Kurang ajarnya adalah meningkat lebih tinggi lagi. Padahal sama-sama kacanya pecah ya. Nah, ini jadi yang menjadikan pelanggaran lebih gede seperti itu. Karena tingkat hatinya itu di dalam melihat dosa itu. Nah, adapun kalau memang sama-sama misalnya, ya pokoknya dia melakukan begitu saja, tentunya yang ada sangkut pautnya dengan syiarnya orang kafir ini lebih gede dong. Misalnya jangan disamakan dengan riba. Riba itu adalah dosa gede. Kemudian makan babi juga dosa gede. Semuanya dosa berat. Cuman kalau bandingannya, kalau orang makan babi itu adalah pribadi. Antara dosa dia dengan Allah, dia makan babi begitu saja. Tapi kalau urusan syiar itu membawa orang lain. Anda pergi, ponakan ngikut kan? Waktu ponakan ngikut, pamannya yuk nganterin dong. Masa dia berangkat sendiri? Macam-macam itu. Jadi ini dosanya menjadi gede karena membawa hal lain. Tapi kalau Anda makan babi, misalnya Anda sembunyi diam-diam ya, Anda beli bakso yang ada babinya, enak bener nih kan menurut Anda dosa kepada Allah. Ini tapi Anda pribadi. Nah ini. Tapi kalau Anda pakai kopiah putih ke tempat toko bakso babi tersebut, nah orang pada ke situ, ini lain lagi, jadi gede dosanya. Jadi menjadikan dosa gede itu pengaruhnya kepada lingkungan Anda dan orang di sekitar Anda. Makanya mengangkat syiarnya orang kafir gede, lebih gede secara umum. Tapi jangan remehkan dosa dong. Wah, ini gede berarti kalau cuma makan babi aja mah kecil deh. Nggak begitu, bukan. Cuman kalau dibanding memang dosa yang membawa orang lain itu adalah menjadi gede. Sehingga Anda menempelkan coba, hadirilah acara perayaan tahun baru Masehi di alun-alun ini. Anda menempelkan sekali, yang baca 200 orang, lihat. Ya sangat beda dong dengan orang makan babi. Apalagi kalau sudah mengucapkan Natal nanti ada diyakini kebenarannya mereka, kafir, naudzubillah. Jadi tingkatannya seperti itu. Jadi secara umum kalau dianggap dalam kesat hati yang sama, maka dosanya merayakan Natal, ikut Natal dan tahun baru Masehi adalah lebih gede daripada makan makanan kayak daging babi dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena ini adalah ada sangkut pautnya dengan orang lain, mengangkat syiarnya orang kafir. Daging babi adalah haram. Nah, tapi makanya jangan meremehkan haram. Cuma secara umum haram, daging babi adalah haram disebutkan oleh Al-Qur'an, ya kan? Tetapi mengagungkan kekufuran lebih gede lagi kan, membawa orang lain ini. Masya Allah, ini wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua tentang ini Bu ya, tadi berjamaah berdua, kemudian kedatangan masbuk 10 orang. Baik, dilihat posisi imam itu seperti apa. Kalau posisi imamnya itu imam bisa maju, jadi kan begini kasusnya. Kalau kita melakukan sholat berjamaah jika berdua, dan ini adalah tidak cermatnya sebagian orang membaca kitab fikih. Jadi kalau sholat berjamaah itu biasanya, bahkan kami perhatikan santri-santri sekalipun di sebagian tempat itu begitu tidak perhatian dengan cara sholat berjamaah yang benar. Misalnya sholat berjamaah kalau berdua itu bukan imamnya di depan baru makmumnya di belakangnya imam, persis begitu, bukan. Ini kalau imamnya dengan makmum berdua saja, maka imam dengan makmum jajar, persis jajar. Makmumnya ada di kanannya, imamnya ada di kirinya. Cuman nanti setelah itu imamnya maju sedikit. Lah kemudian kalau ada orang lain datang, ini bisa langsung di kirinya. 1, 2 sama. Cuman yang dilihat adalah imamnya nanti bakal maju atau makmumnya yang bakal mundur. Nah, kalau ternyata nanti imamnya yang bakal maju, sangat jelas 10 orang tadi jajar langsung bersama imam. Kemudian imamnya setelah itu apa? Maju menjauh sekitar 3 dirok, agar kemudian yang antara makmum yang paling kanan tadi, makmum yang di kanan imam dengan makmum yang di kirinya imam mendempet, merapat. Nah, kalau memang harus mundur, itu adalah sama saja, tidak ada masalah. Anda jajar Allahu Akbar bersama imam, dan setelah itu langsung bersepakat untuk mundur. 1, 2, 3, tidak ada masalah yang demikian ini. Kalau memang yang pertama misalnya imam makmum yang ketika takbir Allah Akbar langsung mundur, Anda ikut di belakangnya langsung.
Jadi memang aturannya semacam itu. Karena mungkin sekali belakangnya sempit maju ke depan, atau belakang yang longgar pergi ke belakang. Jadi intinya nanti menjadi kalau barisannya makmum lebih dari 2, lebih dari 1, maka imam di depan, makmumnya adalah di belakang. Ini saja. Jadi boleh Anda langsung jajar di situ boleh, atau langsung satu yang bergabung kemudian setelah itu mundur, dan Anda pun sama mundur bersama mereka. Yang 10 itu mundur. Jadi tidak ada masalah kayak begitu. Mungkin yang digambarkan lo kesepukan repot, enggak repot. Tidak repot, tidak repot. Lakukan ini semua tidak repot. Baik Bu, ada telepon lagi yang sudah masuk Bu ya, kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pronggol ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya hukum apa seorang imam makmuman sholat zuhur maupun asar, imam itu tidak mengeluarkan suara, baca suratnya maupun Fatihahnya. Sholat zuhur Pak ya? Zuhur sama asar. Zuhur maupun asar biasanya itu imam itu nggak mengeluarkan suara baca surat maupun Fatihahnya. Minta penjelasan. Kedua, saudara saya itu kan kawin dengan orang Nasrani. Pas datang ke rumah mengucapkan salam, apakah perlu dijawab apa tidak? Saudara Anda laki atau perempuan? Perempuan. Insyaallah, subhanallah. Begitu aja Bu ya, minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung. Yang pertama Pak? Yang pertama tentang hukum sholat zuhur dan asar, katanya imam tidak mengeluarkan suara. Tidak tahu yang ditanyakan apa, barangkali kenapa tidak bersuara atau apa? Kenapa tidak bersuara? Begitulah kita ta'abbudi. Begitu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan sholat zuhur dan asar berjamaah dan tidak mengeluarkan suara. Memang seperti itu. Kalau pertanyaan semacam ini, cuman kelihatannya, makanya seolah-olah sihot pertanyaannya itu, jika ada imam tidak bersuara bagaimana? Ya memang begitu. Nah, kalau pertanyaan bagaimana jika ada imam sholat zuhur dan asar lalu tidak mengeluarkan suaranya, memang tidak mengeluarkan suaranya, memang tidak dikeraskan suaranya, hanya diperdengarkan ke telinganya sendiri saja. Nah, cuman kalau kenapa, jawabannya adalah nama ini ta'abbudi ya, kita ngikut saja kepada apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hikmahnya, banyak hikmah-hikmah yang bisa ditangkap oleh para ulama waktu itu adalah ya mulai dari hadirnya Islam belum banyak dikenal oleh orang kiri kanannya, sehingga di saat siang hari orang pada melek, orang kafir takut ngintai Nabi Muhammad, maka dipelankan. Ini adalah di antara hikmahnya. Tapi setelah itu tidak, kita ta'abbudi sudah. Ta'abbudi, ngikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu dan kita ikut. Ya, kalau ada orang mengeraskan suara waktu zuhur dan asar, sah sholatnya, tapi tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ada seorang saudari yang menikah dengan orang Kristen, kemudian datang mengucapkan salam. Apa yang harus dilakukan? Ada yang perlu dibahas, bukan salamnya. Pernikahan saudari Anda itu adalah tidak sah. Itu yang harus kita pikirkan lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena dia terjadi zina terus kalau menikah dengan seorang Nasrani. Ini yang perlu kita pikirkan, bukan masalah salamnya. Kalau masalah sepele sedikit, tapi ini pernikahannya itu adalah tidak sah, dan dia akan melakukan dosa setiap saat, Masya Allah. Dan harus ada ketegasan dari para wali, saudara jika melihat seperti itu. Dan mungkin ada yang mendengar atau pernah punya cerita atau punya saudara yang punya pengalaman semacam ini, segera dibebaskan mereka daripada keharaman. Suaminya suruh masuk Islam atau harus pisah, dan harus pisah karena tidak terjadi pernikahan. Karena menikah seperti itu, seorang muslimah menikah dengan seorang Kristen, hukumnya tidak sah disepakati oleh ulama, semuanya tidak ada yang berbeda, dan terjadi perzinaan itu semua, naudzubillah, akan mendapatkan murka Allah. Dan kasih sayangilah dia. Kalau Anda sayang dengan dia, harus Anda bawa kepada kemuliaan, bukan masalah salam. Masalah salam masih sepele. Kalau dia mengucapkan salam, saudari Anda adalah seorang muslimah, Anda jawab waalaikumsalam. Karena saudari Anda seorang muslimah, mengucapkan waalaikumsalam, semoga dia selamat, bisa dijauhkan dari suaminya yang
Nasrani. Kan tapi jika ada seorang Nasrani mengucapkan salam kepada Anda, cukup Anda balas waalaikum saja, dan Anda simpan di dalam hatinya mungkin hidayah atau apa saja. Assalamualaikum, Anda jawab waalaikum, hidayah, semoga dapat hidayah. Begitu. Ya, ini adalah cara-cara. Bahkan ada semacam assalamualaikum, assalamualaikum, sam itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Atau racun dan sebagainya. Assalamualaikum. Tapi kan begini, lebih bagus didoain dia. Assalamualaikum, kita jawab ya. Waalaikum hidayah. Waalaikum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ini adalah cara yang paling baik untuk orang di luar Islam yang mengucapkan salam kepada kita. Baik. Ya, baik Bu ya. Ada lagi pertanyaan nih Bu ya dari Blitar ya, yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari MBS Blitar Bu ya, katanya mau tanya Bu ya, bagaimana jikalau kita tidak ikut merayakan, namun karena ketika kita merayakan hari raya, tetangga itu yang non muslim itu kadang memberikan sesuatu kepada kita. Hari raya Idul Fitri. Hari Idul Fitri, hari raya kita gitu Bu ya. Oleh karena itu, kita memberikan hadiah kepada tetangga kita yang non muslim di saat mereka merayakan Natalan kepada mereka. Apakah itu juga termasuk itibar atau keriduan kepada mereka? Baik Bu ya. Terus yang kedua Bu ya, katanya, ini sih pertanyaan teknis Bu ya. Baik, mungkin itu saja Bu ya. Baik, yang pertama adalah kalau ada tetangga Kristen mengucapkan selamat hari raya, memberikan hadiah, ya Anda terima, itu halal. Akan tapi bukan berarti Anda harus membalas di hari raya Natalnya Anda memberikan hadiah. Kalau Anda ingin membalas kebaikan dia di luar hari Natal, Anda bisa mengirim baju yang bagus, kasih sepeda motor Anda, boleh, tanpa harus hari Natal. Hubungan baik itu tinggal kita pandai-pandai saja. Jujur, kami punya teman di luar Islam, tidak ada masalah. Biarpun kami tidak pernah mengucapkan selamat Natal, nggak ada masalah. Tinggal pandainya kita di dalam menyikapi ini. Selagi haram harus kita bisa menghindari. Mungkin ya udah enak lah, karena dia waktu hari raya ngirim hadiah, masa saya nggak ngirim hadiah? Kirim hadiah 5 hari sebelum Natalan. Sekarang aja kirim hadiah. Ini saya kasih apa, kayak kambing 2 ya, untuk apa ya? Disembelih lah buat anak-anak. Jangan bilang buat Natalan dong. Atau nanti setelah Natal berapa ini? Apa bisa beri hadiah di luar hari itu, supaya kita tidak difahami oleh dia ikut merayakan yang demikian ini. Jadi bisa saja. Cuman kalau kita memberinya di hari atau memberikan hadiah, apalagi ciri Natal itu di kalangan mereka adalah saling memberi hadiah, membuat manis-manisan, membuat ini, saling mengirim hadiah dan membuat. Jadi ini adalah cara Natal mereka. Maka hukumnya adalah haram, tidak boleh memberi hadiah bersama Natalan mereka. Tapi kan balas di waktu yang lain. Kalau hari raya Idul Fitri memberi hadiah, beri nanti hari Idul Adha. Ya gitu. Kasih kambing apa, kasih sembelihkan ayam yang enak, masakin yang enak, boleh, kita tidak ada masalah yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Menerimanya hadiahnya itu Bu ya, apa memang mubah atau gimana Bu ya? Hadiah boleh diterima dari siapa saja, nggak ada masalah. Biarpun di hari Natal mereka beri hadiah kepada kita, karena kita tidak mengangkat syiar mereka. Karena mungkin ada keyakinan dari mereka harus membagi-bagi kepada di kiri kanan. Nah, ini adalah boleh saja kita terima. Kita tidak boleh kecuali memang benar-benar barang haram, daging babi yang disodorkan untuk kita tidak boleh. Ini atau ini barang haram, misalnya barang riba, barang ini, barang-barang sesuatu yang haram menurut kita diberikan kepada kita tidak boleh. Baik Bu, sudah ada telepon lagi yang masuk, kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon radionya dikecilin Pak. Halo, radionya dikecilin Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon radionya dikecilin Ibu. Ya, radio dengarkan dari telepon saja. Bapak Bunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah dari keluar tema, nggak apa-apa kan Pak Buya? Mangga saya bilang tadi Bu. Saya udah umur 62 tahun rumah tangga Pak, tapi belum pernah menikmati kesenangan dari kata-kata yang baik. Anak 12, laki 10, perempuan 2. Yang belum menikah yang 1 ini bungsu. Saya nganu anak yang perempuan yang 2 meninggal anak 1 umur 7 tahun. Sedangkan saya rumah tangga anak ngedidik alhamdulillah Pak, pada soleh. Tapi udah rumah tangga beda Pak, beranak orang tua. Dan suami tidak ada mengertinya Pak. Kata-kata tuh gak ada dengan yang baik. Saya sebagaimana, tapi alhamdulillah
mendengarkan ibunya dari dulu. Saya mau ngomong tuh nggak, belajar ini tuh baru bisa sekarang. Satu alhamdulillah lebih taat sama Allah, terus sering tahlil yang udah kata bunya ngirim arwah ke apa yang kemarin itu ada Demak, ada Sunan Bonang gitu. Terus orang tua dan anak saya, kita diri sendiri ngedoain anak-anak supaya pada soleh. Minta pengampun sama Allah itu bagaimana Bapak? Saya minta maaf sebelumnya, jangan saya udah tua mau besitu mau pengen selamat dunia akhirat Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak. Saya hamba Allah Bapak, minta solusinya Bapak. Saya nggak mau sudah tua supaya diiman karena Allah Ta'ala. Amin. Sabarnya manusia kan ada batasnya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Hanya gitu aja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Masya Allah, yang menggembirakan sebelum menjawab adalah ibu menemukan diri ibu berubah. Ibu sendiri merasakan bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda bahwasanya ibu insya Allah orang yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun kepahitan yang ibu rasakan, pahit di dunia, Bu. Yang jelas saat ini ibu di usia 62 ini kok ibu semakin banyak ibadah. Katanya tadi bisa ngaji dan sebagainya, bisa ikut untuk ziarah itu kepada kekasih-kekasih Allah, untuk berdoa mendoakan orang yang telah meninggal dunia, ya. Ini adalah bahwasanya ibu menemukan perubahan di dalam diri ibu menjadi sesuatu yang lebih baik. Adapun kepahitan yang ibu rasakan tentang anak-anak ibu sendiri atau suami ibu sendiri, ibu harus menyikapi itu semua adalah dengan koreksi diri ibu. Bisa saja seorang anak di saat menikah berubah itu karena memang tidak pernah kita didik cara memilih pasangan yang baik. Mungkin ada anak-anak ibu kalau menikah hanya asal dia suka saja, sehingga banyak terpengaruh oleh menantu-menantu yang tidak baik. Itu mungkin. Pun demikian, kesalahan kan kembali kepada kita ibu. Di saat kita tidak mendidik anak kita untuk memilih, mungkin tidak pernah kita kenalkan tempat yang mulia, sehingga di saat menikah mereka agak jauh dari kita. Nah, di saat seperti itu Bu, tidak ada jalan lain kecuali kita ngadu kepada Allah yang pertama. Kemudian memang sabar. Kalau ibu berkata sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak berbatas Bu. Sabar itu tidak berbatas. Sabar itu bertingkat-tingkat. Jadi semakin gede godaannya, semakin sabar ya semakin dahsyat di hadapan Allah. Bukan berarti saya nggak sabar. Kalau sabar berbatas berarti setelah itu nggak sabar, nggak ada sabar lagi Bu, ya. Jadi sabar itu memang luar biasa. Akan tapi ibu berusaha untuk merubah anak-anak Anda, dekatkan kepada tempat yang mulia. Kalau ibu sendiri tidak bisa memberikan nasihat, tapi jangan ibu nasihati, ngomong saja, suruh ngaji ke tempat lain. Sebab semakin anak-anak Anda ibu dekat kepada Allah, maka semakin mengerti kewajibannya kepada orang tua. Adapun suami Anda, itu bisa saja Anda tidak menemukan kelembutan dari suami, Anda harus kembali ulang cerita itu, bagaimana proses pernikahan Anda. Mungkin Anda pernah melakukan kesalahan dengan ibu bapak Anda waktu Anda menikah adalah semau Anda atau bagaimana. Atau mungkin subhanallah kita sedikit kurang ajar dengan orang tua, hanya dihukum oleh Allah dengan suami yang tidak baik. Memang sebaik-baik orang itu kalau menemukan problem dalam hidupnya koreksi diri. Lah kalau ternyata ibu ini adalah orang yang baik, sama anak sudah benar didik, sama suami mengabdi yang benar, lah kok masih seperti itu ibu, ini tanda ibu bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Dan memang ada orang semacam itu Bu. Ada orang hidupnya indah, harmonis. Ada orang didolimi terus panjang hidupnya, sampai punya anak banyak didolimi. Dan dia sabar, tabah, ingat terus kepada Allah. Maka orang yang didolimi itu mulia. Yang kasihan yang mendolimi Bu. Justru di saat seperti ini kasihan suami ibu. Maka ibu harus banyak doa untuk suami, semoga Allah berikan kesadaran, diampuni dosanya oleh Allah. Maka Anda semakin tambah nanti menghadapi itu semua ini Bu, ya. Dengan begini ibu tata hatinya ibu ditata, sehingga emosi ibu akan terkontrol, amarahnya ibu bisa terbatasi, kesabaran semakin kuat, ya. Ketahuilah anak tetap anak Bu, jangan sampai mendoakan anak dengan doa yang jelek.
sepahit apapun yang ibu rasakan dari perilaku sang anak, maka ketahuilah ibu harus mendoakan dengan yang baik. Tugasnya para ustadz sendiri nanti yang kenal dengan putra-putri Anda untuk mendekatkan kepada Anda. Jadi maka dari itu bawa ke tempat yang mulia, bawa ke majelis. Kalau Anda ngaji, insya Allah bakal, karena di pengajian ada kajian tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua. Kalau Anda bawa ke tempat yang mulia, anak bakal mulia. Jadi kemudian sisi lain, kita tidak boleh merasa puas dengan pendidikan yang kita berikan. Oh, sudah saya didik dengan yang baik. Oh tidak, nggak boleh begitu. Harus terus kita kontrol, tidak boleh putus. Biasanya lepasnya seorang anak ibu karena kita lepas kontrol. Ini, jadi kalau sudah merasa, wah anakku sudah beres baik, wah ini awas, itu awal lepasnya anak kita. Ibu sudah mengatakan anaknya soleh-soleh. Lah kalau soleh tidak akan kurang ajar kepada ibu, ya. Berarti pasti ada kekurangan di dalam mendidik, atau mungkin kita ada kurang dalam berdoa. Tapi terus kita membuat sebuah koreksi sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bersyukur jika yang ibu ceritakan benar, bersyukur semuanya. Kenapa? Ibu menjadi ahli ibadah semakin dekat kepada Allah, Anda syukuri. Ibu yang didolimi, ibu syukur, bukan ibu yang dolim. Ini sudah luar biasa. Sabar. Dan ketahuilah sakit di dunia itu sakit-sakitnya orang, Bu, panjangnya paling 70 tahun, 80 tahun. Tapi kalau sudah sakit di alam barzah, panjang sekali, Bu. Semoga ibu adalah termasuk orang yang bakal bahagia di alam barzah. Amin. Di padang mahsyar dan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, sahabatku, buat ibu yang tadi ya, semoga bisa lebih ya, lebih meningkatkan lagi kesabarannya, dan mungkin ada satu telepon lagi. Boleh. Mungkin ini telepon yang terakhir ya. Kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Adi di Perbetulan. Di Kesepuan. Perbetulan. Adi di Perbetulan. Oh, Adi Perbetulan. Bangga, Perbetulan. silakan Mas Adi. Ini saya mau nanya Bu ya, kalau kerja bangunan bikin gereja hukumnya gimana? Ya. Terus sama misalkan bikin bar gitu. Bikin tempat-tempat hiburan ya. Iya. Nah. Kalau begitu aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kalau kita bekerja di tempat untuk bermaksiat kepada Allah, hukumnya haram. Kalau ada orang bekerja gali kuburnya orang Kristen, tidak haram, karena mengubur orang Kristen juga fardu kifayah bagi seorang Muslim. Tapi kalau sudah membangun gereja, membuat patungnya orang Buddha, kemudian apa tadi, membuat bar, maka itu adalah tabungan Anda yang terus-menerus mengalir. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita masuk ke tempat-tempat semacam itu. Bekerjalah, bumi Allah luas, pekerjaan banyak. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Ada yang berkata, tidak ada lagi pekerjaannya. Ini yang menjadikan kita semakin nyungsep ini. Gara-gara kita ini adalah prasangka buruk kepada Allah. Oh, Allah Maha Kaya, dan Allah bisa mengayakan Anda dengan yang halal, yang bersih. Maka tidak ada Anda bekerja di yang namanya gereja, dan tidak boleh Anda bekerja untuk membangun bar, karena ketahuilah sepanjang dosa terjadi di tempat itu, ternyata kantong Anda penuh terus, gudang Anda yang maksudnya penuh dengan amal, penuh dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik sahabat radioku dimanapun Anda berada dan pendengar radioku semuanya, sepertinya pada pagi hari ini ya, di studio telah menunjukkan pukul 7 ya, tepat ya. Oleh karena itu mungkin kami mohon maaf barangkali pertanyaan tidak bisa kami jawab semuanya ya, dan juga telepon, dan kami harap dengan tidak bisa dijawabnya, Anda akan lebih sering, Anda akan selalu pantang ya program Benang Merah ya, untuk bisa bertanya di minggu-minggu yang akan datang. Dan sahabat, kami mohon maaf karena waktu telah habis ya, untuk pagi hari ini, karena sudah sampai pada pukul 7. Oleh karena itu mungkin kita akan langsung ke acara yang selanjutnya, yaitu mungkin sedikit kesimpulan yang disampaikan oleh guru kami Bu Yahya, dan langsung ditutup dengan doa kepada beliau. Kami persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya sangat jelas, bahwasanya hukum mengucapkan selamat Natal dan ikut merayakan Natal adalah haram, berat sekali, dan mengikuti tahun baru Hijri adalah haram. Dari keduanya yang paling berat adalah Natal. Nah, cuman untuk memahamkan hati kita itu adalah cerita panjang yang sudah kami sampaikan. Kalau kita menghadirkan cerita halal haram ini kepada orang begitu saja, hatinya belum dipersiapkan, biasanya yang ada protes. Maka bagi para ustadz dan para penyeru-ceru kepada kebenaran itu, tolong kalau menyampaikan hukum ini diberi
kisah-kisah pendekatan agar hatinya dipersiapkan. Jangan sampai muncul orang-orang yang tiba-tiba mengingkari Islam dan syariat Islam gara-gara kesalahan kita di dalam menyampaikan. Dan mohon maaf jika ada segala kekurangan, dan mohon semoga Allah berikan kepada kita hidayah, bimbingan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Allahumma ya rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna bainana wa bainal ma'siyati kama jannabta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma jannibna bainana bainasy syirki ya Allah. Kama jannabta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dari kesyirikan. Seperti Kau jauhkan barat dan timur tidak akan bertemu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Amin ya Allah. Dan jauhkan kami dari melanggar-Mu dan melanggar kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami semua keinsyafan ya Allah. Kebenaran yang kami dengar ya Allah. Kebenaran yang kami dengar ya Allah. Berikan kepada hati kami kesadaran untuk bisa menerima kebenaran tersebut ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada kami kesadaran. Jika itu kebatilan, mudahkan kami untuk meninggalkan. Amin ya Allah. Ya Allah, saat-saat ini umat banyak tertipu mengikuti gaya hidupnya orang di luar Islam, padahal itu yang diancamkan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Maka bantulah kami untuk mengikuti sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jagalah iman kami, iman anak-anak kami, akidah anak-anak kami semua ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu